Vonis bebas menuai kecaman. Inilah yang terjadi sesaat setelah Ketua Majelis Hakim mengetukkan palunya di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, dianggap mengusik rasa keadilan. Bagaimana tanggapan masyarakat menanggapi vonis ini? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Ruang sidang, tempat fakta dan bukti diungkap, tempat rakyat bergantung harap demi keadilan berdiri tegak. Namun harapan keadilan rakyat seakan terusik ketika dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Majelis Hakim menyatakan terdakwa pembunuhan tidak bersalah. Ya, vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti yang dianggap mengusik rasa keadilan. Putusan ini tentu menuai kecaman dari berbagai kalangan. Lantas bagaimana komentar masyarakat menanggapi hal ini? Saudara, bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Dedi Effendi, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa pacarnya Dini Sera Afrianti mendapat reaksi dari masyarakat. Beginilah aksi tabur bunga yang dilakukan di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya oleh sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Madura Indonesia. Mereka prihatin atas vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam aksinya, massa juga mendesak agar KPK dan Komisi Yudisial untuk segera memeriksa 3 majelis hakim pemutus perkara Ronald Tanur. Aksi keprihatinan juga datang dari masyarakat dengan adanya kiriman karangan bunga duka cita atas matinya hukum di Indonesia. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Cuma dicopot, Mas, gak diproses hukum? Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Rabu 24 Juli, dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal pembunuhan. Bahkan selain vonis bebas, Hakim juga memerintahkan terdakwa dipulihkan haknya. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Putusan hakim membuat hampir seluruh pengunjung sidang yang hadir terkejut. Sebab jaksa sebelumnya menuntut terdakwa hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada ahli waris korban 263 juta rupiah. Ronald Tanur berkomentar usai hakim membacakan vonis. Sudah ditahan dari anak. Bawanya rasa, Pak. Mas. Ada upaya hukum Sebentar, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ya, Tuhan. Dan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Apa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih teman-teman. Sementara Ronald Tanur gembira mendapat vonis bebas, pihak keluarga korban merasa kecewa. Keluarga korban bisa jadi yang paling geram atas vonis bebas terhadap terdakwa. Mereka akan melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial. Sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan.
Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Langkah selanjutnya seperti apa? Akan diambil. Kami sudah koordinasi dengan kuasa hukum Sama Pak Dimas. Iya, kata kuasa hukum kami katanya mau dilaporkan hakimnya. Yang ada juga mendukung keputusan kuasa hukum yang mau banding. Komisi Yudisial diminta turun tangan untuk menyelidiki dugaan adanya cacat hukum dalam vonis majelis hakim. Ini penilaian praktisi hukum. Ini tidak benar hakim ini, ya, karena bagaimanapun juga ini anak ini ada bekas beban ketelindes ya. Dan jaksa sudah mengatakan P21, polisi sudah melakukan upaya reka ulang TKP kan gitu kan. Hakim ini hanya duduk-duduk aja. Nah, ini saya pastikan ini ada permainan dan KAI harus mengambil tindakan turun KAI ini. Nggak perlu menunggu laporan, KAI turun, Mahkamah Agung ya bawahnya itu turun manggil hakim ini, kok kamu buat putusan yang ngawur ini, itu loh. Bila perlu diperiksakan ke psikiater ini hakim ini. Ya, kami bicara begini ini karena kami sayang kepada lembaga pengadilan. Ini oknum hakim ini yang merusak tatanan hukum lembaga pengadilan. Lalu, apa tanggapan Komisi Yudisial? Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena didilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KAI tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kejaksaan Agung akhirnya angkat bicara. Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, ya, atau dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh majelis sehingga hakim membebaskan terdakwa dalam perkara ini. Nah, sehingga kami melihat bahwa perlu dilakukan upaya hukum. Fakta yang menyatakan ada korban meninggal, nah, ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan, korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan. Ada bukti CCTV yang menggambarkan bahwa korban ada bekas terlindas. Ada visum et repertum yang menjelaskan bahwa ada luka yang dialami oleh korban. Nah, seharusnya ini yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim secara holistik. Vonis bebas Ronald Tanur langsung dapat reaksi keras mulai dari masyarakat, warganet, pengamat hukum, hingga anggota DPR. Memalukan, itulah tanggapan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni. Tak hanya mengutuk, Syahroni juga menuding hakim memalukan karena bukti-bukti kasus ini sudah jelas. Syahroni mendesak Komisi Yudisial memeriksa semua hakim yang menangani perkara tersebut karena dinilai sudah menampilkan kecacatan hukum. Tak cuma putusannya saja, Ketua Majelis Hakim yang memutus terdakwa tidak bersalah juga menjadi sorotan. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat menanggapi putusan ini? Ketua Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis juga jadi sorotan. Lalu siapa sosok Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasus yang menjerat anak mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur itu? Erin Tuah Damanik menjabat Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak 2020. Sebelumnya ia sempat menduduki posisi Humas PN Medan tahun 2019. Selain vonis bebas Ronald Tanur, putusan lain yang jadi sorotan diantaranya vonis mati Zuraida, terdakwa pembunuh Hakim Jamaluddin, dan menolak pra-peradilan 4 tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
Lantas bagaimana komentar masyarakat menanggapi vonis bebas ini? Menurut saya harus direview kembali ya, karena dari bukti-bukti yang sudah ada yang saya lihat di sosial media itu kelihatan sekali bahwasannya si pelaku itu sampai ada yang kejadian menyeret di parkiran dan sebagainya, dan menurut saya itu harus dicek ulang apakah ini ada pengaruh dari orang tuanya ya sebagai pejabat. Dari saya sih meminta supaya ditinjau kembali kasus ini, karena saya juga punya saudara perempuan ya. Ketika saudara perempuan saya mengalami hal seperti ini, saya pasti akan mencari keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya berharap dari pemerintahan yang sekarang untuk melihat kembali dan mereview kembali kejadian ini. Karena pasti keluarga korban membutuhkan keadilan yang setimpal buat anak. Disayangkan aja sih bebas, saya kan bukti sudah ada dari CCTV ya, yang dari ceweknya diseret terus dilindas pakai mobil juga sebenarnya sudah terbukti ada barang buktinya, tapi tetap dibebaskan. Itu sayangkan saya sih. Kalau menurut aku iya sangat disayangkan, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi kayak ya mungkin banyak ada sesuatu di belakang juga kita nggak pernah tahu. Iis. Tanggapan terhadap vonis bebas Ronald Tanur kacamata dari Iis gimana? Menurut saya sih aneh ya. Itu adalah keputusan yang aneh. Kok bisa sampai kayak gitu? Saya nggak tahu lah prosesnya. Tapi menurut saya itu patut dipertanyakan dan sangat aneh gitu. Menurut saya ada banyak suara yang menyebut itu jadi bentuk ketidakadilan ya terhadap masyarakat, karena satu, kasusnya juga cukup jelas, orang cukup viral ya waktu itu, terus korbannya juga sampai meninggal, dan bukti-bukti kalau kita sekilas melihat sih sebenarnya cukup banyak ya. Jadi mungkin jaksa bisa mengajukan banding, melanjutkan prosesnya supaya masyarakat juga bisa paling tidak bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di negara kita ya, karena begitu vonis kemarin jatuh kan masyarakat jadi sangat antipati ya, dan kayaknya jadi klimaks gitu, mereka mempertanyakan ini dan jadinya malah nggak percaya ya sama sistem hukum di negara kita. Sayang banget sih. Jadi mestinya sih jaksa mesti lebih fight lagi supaya bisa banding, mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak supaya bisa ditinjau lagi. Menurut saya sangat disayangkan sekali ya, karena untuk Ronald Tanur kita tahu untuk proses pengadilannya sendiri berjalannya seperti apa, namun sangat disayangkan kenapa bisa divonis tidak bersalah. Ada apa dengan mungkin peradilan di Indonesia yang mungkin harus ditelusuri lebih dalam lagi seperti apa permasalahannya. Bagaimana pula masyarakat menanggapi langkah penegak hukum menangani kasus ini? Ya itu tadi banyak yang mempertanyakan ya, karena kan mereka juga melihat sebenarnya korban sudah kelihatan, bukti juga sudah cukup jelas. Tapi pada akhirnya pada proses sidang entah kenapa kemudian hakim memutus seperti itu. Menurut saya belum. Kayaknya tidak dilihat secara holistik. Itu kan padahal ada bukti-buktinya yang lain juga gitu ya. Nah terus kok bisa katanya kurang bukti dan lain-lain. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Tapi kalau ini kacamata aku sebagai perempuan ya gitu, kalau aku juga nggak bisa berbicara banyak juga gitu kan. Jadi kayak ya dibilang betul ya memang sudah benar karena sudah ditangkap juga ya kan. Tapi untuk diadilinya belum tentu benar juga ya kayak. Iya begitu nih sih Mas. Ini balik lagi dari kacamata perempuan ya. Harapannya gimana Kak hukum dan keadilan itu ini? Ya semoga berjalan sesuai dengan yang sesuai aja sih. Kalau yang selama proses penangkapan sih sudah sesuai ya, tetapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba setelah dengan bukti yang ada, kemudian saya mendengar kabarnya itu bebas. Karena dari yang kembali lagi saya lihat dari sosial media yang saya ikutin, itu semuanya buktinya sudah jelas. Dan saya tidak tahu hakim sampai mengeluarkan statement untuk pembebasan itu saya juga tidak paham. Jadi saya meminta adanya peninjauan kembali untuk kasus ini. Kalau menurut opini saya sih belum, masih sangat jauh karena memang jelas-jelas fakta di lapangannya setelah menghabisi atau menindas istrinya atau mantan pacarnya ya. Jadi saya rasa perlu ada peninjauan kembali atas kasus ini. Rasa keadilan yang terusik
justru menjadi bukti perhatian dan harapan masyarakat yang begitu besar terhadap lembaga penegak hukum, mewujudkan keadilan bagi semua orang. Harapannya harus lebih diteliti lagi dengan baik, dicari lagi bukti-buktinya, dan ini tuh sampai meninggal loh orangnya gitu ya. Jadi lebih bener lah gitu nyidikinya. Khususnya di Indonesia untuk harapan penegakan hukumnya, mungkin bisa lebih tidak ada sangkut pautnya dengan mungkin ya namanya kolusi dan nepotisme. Kalau bisa sih di ranah hukum itu semua tidak perlu ada lagi, harus benar-benar dibasmi tuntas lah hal-hal seperti itu, karena itu mungkin ada kaitannya dengan kesana. Khususnya di Indonesia untuk harapan penegakan hukumnya, mungkin bisa lebih tidak ada sangkut pautnya dengan mungkin ya namanya kolusi dan nepotisme. Kalau bisa sih di ranah hukum itu semua tidak perlu ada lagi, harus benar-benar dibasmi tuntas lah hal-hal seperti itu, karena itu mungkin ada kaitannya dengan kesana. Harapannya pasti juga saya pikir juga semua masyarakat pengen supaya hukum lebih ditegakkan ya, karena negara kita kan bukan negara hukum. Gimana caranya pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di negeri kita sih. Memang tidak dipungkiri, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tapi saat rasa keadilan dipertanyakan, yang tersisa hanya tinggal harapan, bisakah hukum ditegakkan? Saudara, demikianlah Kopi Pagi edisi minggu ini. Saya Enggar Bagus dan juru kamera Dedi Effendi pamit undur diri. Sampai jumpa di Kopi Pagi selanjutnya dan salam SCTV.